Bang Jindi ini punya anak di pesantren. Dia tak sanggup membelikan tasbih saja. Tasbih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat Dermawan dimana berada. Ketemu lagi dengan saya Agus Prianto dari Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. Tapi kita undang narasumber yang luar biasa. Yang pekan kemarin kita undang salah satu tim program, yaitu Bang Hairul Hafiz. Kali ini kita undang juga sama tim program dari Aksi Cepat Tanggap Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Kita kenalkan dulu ya, beliau ini nama dan segala macam, tapi lebih enak kalau secara langsung beliau kenalan. Nah, kalau udah kenalan kita ngobrolnya ke ini, Bang. Iya. Ya. Sekarang saya kebetulan menjabat sebagai tim program. Ya. Kita implementator program yang ada di Aksi Cepat Tanggap. Iya. Di hampir seluruhnya terkait kemanusiaan, program-program yang ada di Kepulauan Riau. Jadi kita di Batam ini ACT itu punya satu divisi namanya divisi program. Kegiatannya itu melaksanakan implementasi program, kemudian menyampaikan amanah-amanah gitu. Amanah-amanah dari para donatur. Pokoknya asik, tak terasa kita bahagia seperti itu, bertemu banyak orang dan bisa membantu orang. Iya, ini belum banyak hal yang kita eksplor dari Bang Nofran nih. Tentunya cerita tentang Aksi Cepat Tanggap ini sudah sangat familiar ya di telinga maupun juga di mata masyarakat ya. Iya. Relawannya ada di mana-mana, saat bencana selalu terdepan gitu. Nah, Iya, betul. Kan ini saya ngulik dulu nih Bang Nofran, kok bisa gitu Bang join di ACT? Ini gimana ceritanya? Itu tadi saya juga mungkin karena punya rasa yang sama. Jadi kita dihimpun, didekatkan dengan magnet mungkin melalui lembaga ACT ini. Karena visi dan misi saya yang saya jalani sama seperti yang diharapkan atau yang dilaksanakan di ACT. Awalnya saya ikut dunia kemanusiaan melalui relawan, kemudian kenal dengan teman-teman relawan di MRI. Akhirnya rasa ketagihan itu bertambah, jadi senang gitu. Poinnya ya begitu bahagia ketika kita bisa membantu orang lain dengan apapun apa yang kita punya. Kebetulan kita masih bisa memiliki tenaga yang cukup, kemudian waktu yang cukup, kita bisa lakukan melalui relawan. Senang ya kalau lihat teman-teman relawan itu bisa menjadi bagian dari aksi-aksi kerelawanan ya, aksi kemanusiaan lah tepatnya gitu. Apalagi di Batam. Di Batam kan disusunya kalau dibilang gimana sih Bang terkait bencana? Betul sekali. Bencana yang ada di Batam ataupun di Kepri itu memang tidak seperti bencana-bencana yang viral di media, bencana besar seperti gempa bumi yang ada di Lombok, yang ada di bagian timur waktu itu. Tapi kalau di Kepri ini lebih ke bencana-bencana emergensi yang cukup singkat penanganannya, seperti kebakaran, seperti bencana-bencana yang banjir, kemudian angin, bencana-bencana tropis seperti itu yang ada di Batam. Dan itu senantiasa kita standby untuk bisa mengupdate kondisi-kondisi terkini. Awal tahun lalu kita sempat melakukan aksi-aksi dengan bantuan-bantuan penyelamatan bagi korban terdampak banjir. Dulu cukup hampir 1 bulan lah waktu itu. Minggu pertama kita fight di lapangan bersama teman-teman MRI, baik di Batam, Tanjung Pinang dan Bintan dan beberapa kokap yang lain. Nah itu berjibaku di lapangan, memberikan bantuan terbaik.
Iya. Kemudian terjadi lagi di minggu kedua dan ketiga, dan kita fight lagi. Dan alhamdulillah respon masyarakat cukup baik. Jadi relawan ACT dan masyarakat itu membaur untuk membantu sama-sama tetangga. Itu fungsi dari kita itu akhirnya dapat bisa mengajak yang lain. Oke, nah ini kan kalau terkait dengan kondisi bencana dan segala macam yang ceritakan Bang Nofran kan apa ya, menjadi salah satu sarana kebaikan, kedermawanan masyarakat. Bahkan juga orang kalau ngebantu tuh nggak hanya bicara tenaga, uang pun juga bisa orang berikan. Iya, betul. Kalau bicara isu lokal nih Bang Nofran, apa program terdekat saat ini Bang yang sedang teman-teman ACT ajak masyarakatnya, ataupun juga seperti apa nih Bang? Ya, ada beberapa program-program yang memang pas untuk kita lakukan di Kepulauan Riau, karena memang ini daerah-daerah kepulauan yang banyak pulau. Kita lebih banyak juga melakukan aksi-aksi bantuan untuk para nelayan, kemudian masyarakat yang ada di pulau, termasuk para dai dan para pengajar yang ada di pulau-pulau. Kita punya program Sahabat Guru Indonesia, kemudian Sahabat Dai, kemudian kita program paket pangan untuk para nelayan dan bantuan-bantuan modal untuk nelayan. Karena di lapangan ini sebenarnya dari awal pandemi ini dampaknya ternyata sangat kuat sekali. Dampaknya ya Bang ya? Terhadap para nelayan. Kita nggak tahu, kita tinggal di kota, kita dengan isu-isu yang ada di media sosial bahwa UMKM menjerit, kemudian para usaha transportasi, segala usaha. Kita lupa ada satu saudara kita yang di pulau, yang sedang berusaha di tengah laut untuk mendapatkan ikan. Ternyata itu punya dampak jauh lebih besar dan mematikan seperti itu. Kenapa? Karena di pulau itu info yang kami dapat, ada seorang nelayan, dia punya kapal, dia punya kemampuan untuk melaut, tapi hasil laut itu tidak bisa dijual. Hasil lautnya nggak bisa dijual gitu ya? Artinya tidak ada penjualan, tidak ada uang, tidak bisa makan gitu. Sekarang makan itu kebutuhan pokok. Iya, betul. Makan, belum lagi kita pikirkan listrik dan sebagainya gitu. Itu yang membuat kita seperti ternyata ada yang terlupakan seperti itu. Padahal itu dekat dengan kita. Kita di kepulauan. Saudara-saudara kita nelayan banyak sekali yang membutuhkan seperti itu. Belum lagi kita bicara seperti apa sih sekolah anak-anaknya seperti itu. Belum lagi nanti kita bicara seperti apa nanti istrinya harus kesehatannya. Ya kalau untuk konsumsi ikan mungkin mereka aman, tapi apa kita sadar gitu di dapurnya itu, di dalam embernya apa tersedia beras atau tidak seperti itu. Itu yang sangat miris. Alhamdulillah mungkin ada oleh-oleh lah sedikit untuk para sobat dermawan sekalian. Ada video durasi sekitar 5 menit. 5 menit ya, untuk menggambarkan seperti apa sih kondisi para nelayan. Mungkin bisa kita simak lah bersama. Boleh Bang Nofran? Ya, silahkan. Oke. Mungkin bisa di-play ulang kali ya, ditarik dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melaut, insya Allah rencana mencari rezeki. Ini seandainya ada rezekinya kita bawa ke pasar. Insya mungkin kalau bisa ditangani di pasar, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ditangani pun, ya kita seperti itu. Insya Allah. Oh, tadi, ya dek. Pas mau jebol. Ini mulai sekarang kita mau melaut nih.
Kakak kali dulu. Oke. Kakak kali belakang. Duduk sini aja. Bisa duduk. Dia ini memiliki tanggungan 3 orang anak, 3 orang anak, dan ini dia tinggal di pulau Ya, suasana pun nggak pulau memungkinkan. yang Ya gimana? tidak jauh dari kota Batu. Kita Itu mulai ya kan? kalau pulau Nah, di mencari kan cari nafkah Iya, betul. buat anak mungkin cerita yang salah satu profil yang menggambarkan para nelayan-nelayan yang lain gitu ya. Iya. Nah, jadi ya kondisi inilah gambaran umumnya. Itu salah satu. ya ini kita keluar dari kampung ya kan. Nah, ini alat transportasi untuk menangkap ikan atau apa nih namanya ini, Pak? Ya, kalau disebut mereka ini pompong, Mas. Jadi mesin tempel dari Mulai sekarang solar. kita tanggapan cari sotong ya, cari sotong insyaallah. Kalau dilihat nih sotong alat sama ikan. tangkapnya masih sederhana sekali tuh, Bang. Iya, iya betul. Ya seperti itu. Mereka juga masih Jadi, menjaga ya. udah berapa Jadi mereka lama masih kita nggak menjaga, melaut, ya kan? penangkapan ikan itu masih menjaga. Mungkin kelestarian hitung-hitung juga. sekira Iya. 2 bulan. Di situ. Udah 2 bulan kita netap di rumah. Nih, Jadi serba salah mau kerja bisa beliau apa? cerita nih. Selama air kita udah berulang kali. Hasil tangkapannya yang belum nggak ada Ya yang orang di rumah pun butuh Iya. makanan, anak Jadi butuh mereka susu ya kan. merasa percuma. Jadi gimana? Pergi ke tengah laut membuang Kitanya biaya, pulangnya benar-benar usaha ikan nggak gitu. bisa dijual. Ya kan mencari Karena nafkah untuk anak yang di rumah. para Mulai sekarang pengumpul inilah ikan anak yang itu kita dalam bawa. kondisi yang Ya, lockdown. Nah, senang kali ya, bisa di laut. mau dijual kemana gitu kan? Iya. Gitu Oh, ya. kadang Iya, dia mereka pengen tidak- memancing, jadi tidak ya menerima. gimana juga kita memancing. Iya. Bilang sama anak kadang, tidak mau membeli. nak, gimana juga nak, ayah udah benar-benar usaha hasil kali. tangkapan mereka ini Buat di rumah. di hari Dapat ikan pun belum mesti kita bisa melontarkan ke pasar. sampai ke Ya kan, jangan kan ke tetangga pasar. Singapura. Kadang-kadang kita bawa ke Singapura pun ditendangkan kembali. Kondisi sekarang Ke Batam. benar-benar Sampai di Batam pun memukul kadang-kadang mereka. ditendangkan kembali ke pulau. Tak bisa ini. Inilah saudara-saudara, inilah rezeki datangnya daripada Allah Dapat yang nggak bisa kita melontarkan dari pulau ke Ya, Batam. salah satu hasil Selama tangkapan 2 bulan di rumah kita bisa belum merasa lagi hasil tangkap nelayan kita. ikan, sotong, Dan juga selama udang. apalagi sekarang udah di lockdown, kita nggak mau. cukup kompleks dan terkadang luput dari pandangan orang. Jadi permasalahan di situ pun cukup kompleks juga sehingga api cepat tanggap dari pantauan kita di lapangan. Kita bisa melakukan bantuan bagi mereka itu dalam bentuk pemberdayaan Oke. agar semua permasalahan di situ bisa terselesaikan juga secara mandiri. Oke. Pada saat itu kita sudah menyerahkan beberapa box es untuk para nelayan. Jadi kita berikan bantuan box es yang kemudian nanti kita akan kumpulkan hasil tangkapan mereka. Kemudian kita akan menjadi seperti penyalur. Penyalur ya. Ya, kita punya jaringan mitra, bahkan ada para pedagang ikan juga yang bermitra dengan ACT, bisa berkonsen. Jadi kita coba ciptakan pasar sendiri. Oke, berarti hasil tangkapan mereka kita bantu untuk carikan pembelinya gitu. penjual dan Penjual dan pembeli. Iya. Sama-sama dapat manfaat dari situ. Iya, betul. Dan dari situ juga kita bisa meningkatkan kepercayaan diri nelayan itu kembali seperti itu. Karena seperti ini, seperti Bang Hendy tadi, itu mungkin banyak yang tak tahu dari ceritanya, dari wajahnya mungkin masih bisa senyum. Iya. Tapi di saat dia cerita dengan kami pada saat itu, dia sempat mengatakan bahwa kenapa saya jadi agak berlinang-linang ya, tapi nggak apa-apa, kita share aja. Betul.
Bang Hindi ini punya anak di pesantren. Oke. Dia tak sanggup membelikan tasbih saja. Tasbih. Ya, dia tak sanggup membelikan tasbih. Dia cerita sama saya. Jadi anaknya itu hanya mengumpulkan mainan yang bulat-bulat itu dikumpulkan sebanyak tasbih untuk dia berzikir di pesantren, karena itu gambaran yang menyakitkan dari mereka bahwa seperti tasbih saja dia tak sanggup gitu. Dia cerita, saya seorang ayah, katanya, saya seorang ayah yang punya tanggung jawab gitu ya. Iya. Itu dia tak bisa belikan. Dia cerita itu sama saya. Jadi gimana? Saya yang mendengar pun seperti apa gitu ya. Makanya ketika kita melihat kondisi itu, itu yang menguatkan kita, itu yang menguatkan ACT untuk terus membangun. Ayo, ternyata banyak yang tidak tahu hal-hal seperti ini, gitu. Banyak yang tidak paham. Jadi itulah kenapa saya dan ACT itu menggerakkan. Ayo kita coba bangun kembali saudara-saudara kita yang di sana. Kita bangun kepercayaan dirinya seperti itu. Kondisi pandemi ini sudah tahun kedua. Dan kita belum punya kepastian ini kapan berakhir seperti itu. Jadi 1 tahun ke depan seperti apa nasibnya seperti itu, gitu ya. Itu baru sekolah anaknya yang pesantren, makan anaknya, belum lagi ada anaknya yang balita. Gitu. Saya terkait di lapangan, terus terang yang menguatkan saya untuk terus fight di ACT itu ya pengalaman-pengalaman di lapangan seperti itu. Ada seorang ibu yang tak sanggup membeli susu dengan keadaan pandemi seperti ini. Itu susu digantikan dengan teh. Sobat bayangkan ya, sobat dermawan, anaknya balita dikasih tidak sanggup beli susu, kemudian susunya diganti dengan teh untuk karena cuma itu yang ada, begitu. Info seperti itu. Gitu. Ya, kita bisa pikirkan seperti apa sih kondisi yang langsung di lapangan oleh saudara-saudara kita, seperti itu. Jadi kita rangkum semua itu, kita rangkum kebutuhan-kebutuhan saudara itu dengan aksi-aksi yang bisa kita lakukan dalam program namanya program operasi pangan gratis. Dan alhamdulillah itu menjadi mengcover lah paling tidak untuk memberikan support kepada orang-orang yang seperti itu. Operasi makan gratis, operasi pangan gratis. Itu bantuannya apa aja yang diberikan pada mereka? Bantuannya paket pangan. Jadi rata-rata beras, bahan-bahan sembako, minyak goreng, kemudian susu. Kemudian kita lihat kondisi di lapangan ketika dia punya balita dan anak-anak, kita tambah pampers dan susu. Kemudian jika ada lansia kita beri bantuan tambahan untuk lansia. Kemudian intinya kita pengen mereka tuh tetap semangat, tetap bisa kita support, dan kita bisa lebih mengajak sahabat-sahabat dermawan yang lain untuk bergabung sama kita untuk menguatkan mereka seperti itu. Tadi kita sama-sama udah lihat kisah yang Bang Hendy dengan nelayan. Bang Novel juga menceritakan banyak hal kondisi masyarakat kita, baik itu nelayan, UMKM dan seterusnya. Nah, terus ACT kita coba membantu ya apa yang kita bisa lakukan operasi pangan gratis tadi. Kemudian kalau masyarakat mau ikut jadi dermawan atau jadi donatur, gimana caranya, Bang? Ada kemudahan apa yang bisa diakses gitu, Bang? Barangkali bisa. Kita pertama biasanya sahabat dermawan bisa akses di media-media sosial kita di Aksi Cepat Tanggap. Pertama di Facebook, itu terkait apa saja yang sudah dilakukan, kemudian melalui apa kita bisa
membantu program-program ACT itu di Facebook Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau, kemudian di Instagram juga ACT Kepri ada di situ. Kemudian juga website di ACT juga ada secara online di situ. Dan kita sebenarnya punya kanal khusus juga namanya Indonesia Dermawan. Di situ full semua aksi kita, semua program-program kita, sahabat dermawan bisa tinggal memilih, klik saja, kemudian membaca historinya dan berdonasi secara online. Atau mampir langsung silaturahim ke kita sini di Khazanah Plaza, di sini markas kita, di sini kantor kita Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. Di situ bisa kita sharing, baik itu ada solusi-solusi untuk permasalahan sosial atau ada masalah yang bisa kita gali bersama, itu bisa silaturahim. Tentunya tadi kan ya dari isu yang ada di daerah, terutama di daerah Kepulauan Riau ya, Batam sekitarnya. Terutama kan kalau daerah Kepulauan Riau ini kan 90% lebih gitu daerahnya laut gitu. Jadi masyarakat aksesnya, belum lagi permasalahan di lapangan kan masih sangat kompleks sekali ya. Apalagi pandemi ini, kita ini kan Batam kepulauan gitu ya, jangkauannya jauh kemana-mana, biayanya juga nggak sedikit. Dan aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari ACT ini kan luar biasa ya, kontribusinya terhadap masyarakat Kepulauan Riau ini sangat besar gitu. Harapannya dapat dukungan dari pemerintah, instansi yang ada, perusahaan-perusahaan, komunitas gitu, baik maupun juga secara personal ya, UMKM yang mereka masih, karena di tengah sulit ini sebenarnya ada juga yang mendorong orang akhirnya tetap menjadi seorang dermawan gitu, karena kan sedekah yang paling luar biasa ya, paling lebih besar itu pada waktu kondisi kita lagi sulit ya. Tapi masih bisa kita menyisihkan harta sebagian kita untuk saudara kita. Nah, ACT menyediakan program, tentunya program itu kan program real di lapangan kondisi masyarakat. Ini bisa diakses masyarakat. Sebenarnya kalau diulik lagi banyak ya program yang dilakukan. Nah, tadi juga Bang Nofran sudah sampaikan ke kita bagaimana kemudahan orang berdonasi. Tadi terakhir itu yang Indonesia Dermawan, yang mungkin linknya batam.indonesiadermawan.id. Termasuk Bang Hendy tadi programnya bisa diakses itu ya Bang? Ya, betul. Ya, sahabat bisa melihat kembali, mereview kembali videonya juga di situ. Bisa juga mereview seperti apa sih cerita-cerita yang ada di pulau seperti itu. Itulah yang membuat kita semakin pengalaman seperti itu yang membuat kita semakin kuat ini. Ya saya ingin mengatakan bahwa memang Allah ciptakan kondisi pandemi ini lebih dari setahun ke kita, supaya mungkin ingin menyaring gitu siapa saja orang-orang yang sebenarnya kuat gitu. Kuat dalam artian seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam kondisi sulit seperti ini pun dia sanggup untuk berbagi dengan yang lain. Nah, makanya kita paparkan seperti itu. Inilah kondisinya di lapangan. Ayo kita sama-sama seperti itu bantu. Mudah-mudahan dengan bersatu kita semua, pandemi ini bukan berakhir. Pandemi ini menjadi tidak terasa seperti itu. Mau pandemi mau enggak, kita tetap membantu. Orang yang dibantu juga merasa dia punya keluarga, dia punya orang yang selalu mensupport beliau. Jadi semangatnya untuk terus melawan kondisi ini semakin kuat. Intinya kita akan membangkitkan kembali lah semangat kita untuk melawan pandemi seperti ini. Ya, baik. Terima kasih Bang Nofran, nih ceritanya tentunya nggak terasa ya. Kita sudah cukup panjang cerita kita, dan insya Allah juga banyak yang saudara kita nanti bisa lihat ya, teman-teman semuanya bisa gabung juga jadi relawan ACT juga gampang ya. Kalau masalah itu klik aja s.id/RFI Batam ya, siap mau jadi agen kebaikan. Dan mungkin ini nih, apa nih pesan lah buat kita semuanya untuk bagaimana
diri kita ini bisa bermanfaat orang lain. Sebelum kita closing, Iya, kita manfaatkan keberadaan kita di atas muka bumi ini dengan cara bermanfaat untuk orang lain. Tidak harus menjadi aktivis kemanusiaan untuk membantu, tidak harus memiliki harta yang banyak untuk membantu. Kita bisa mengambil posisi kita masing-masing. Jikalau kita tidak sempat untuk ke pulau memberikan bantuan, itu makanya kita akan menjadi jembatan melalui aksi cepat tanggap seperti itu. Mudah-mudahan dengan bantuan, dengan doa, dengan support dari para sahabat dermawan, kita akan kembali ke kondisi sedia kala seperti ini. Baik, terima kasih Bang Nofran kesediaan waktunya di hari ini bersama kita ya. Ini salah satu channel yang untuk kita buka-bukaan ya informasi isu sosial kemanusiaan yang ada di Kepulauan Riau. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya update, mungkin syukur nanti Bang Hedi bisa kita hadirkan ke sini, kita bisa sharing bersama dengan beliau cerita aslinya itu seperti apa. Baik, Bang Nofran, terima kasih atas kesediaan waktunya dan tentunya terima kasih buat para pemirsa semuanya, sahabat dermawan dan sahabat kemanusiaan sudah terus menjadi bagian dari kedermawanan ya dan kerelawanan. Dukung terus channel ini, insya Allah kita akan terus informasikan update terkini. Dan terakhir adalah kita ada dari ACT sedang menyiapkan program beasiswa COVID ya. Jadi para anak-anak yatim yang mereka ditinggal orang tuanya karena meninggal karena COVID. Yang kedua adalah karena yatim yang mereka terdampak dari kondisi COVID ini. Insya Allah nanti kita akan review beasiswa COVID ini kepada sahabat semuanya. Tetap ikutin channel kita hingga apapun yang bisa kita lakukan, kita berikan yang terbaik buat saudara kita. Terima kasih Bang Nofran, kita undur diri dari semuanya dan terima kasih sekali lagi dan kita tutup sama-sama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.